سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kajian kita masih pada surah Al-Ma'arij, sudah memasuki ayat kelima. Jadi pada pertemuan yang lalu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu satu hari khamsina alfasanah. Ini pada ayat keempat, 50.000 tahun. Tetapi Imam Jalalain mengatakan sesuai dengan hadis Rasulullah, itu 50.000 tahun itu akhaffu min salawatil maktubah. Itu lebih ringan kalau bagi orang-orang yang selalu salat. Karena apa? Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma asyaddu?" Itu sungguh melelahkan sekali ya Rasulullah. Satu hari di padang mahsyar itu sampai dengan khamsina alfasanah. Kemudian Rasulullah menjawab. Jawaban Rasulullah inilah yang dijadikan patokan landasan tafsir Jalalain. Jadi artinya akhafu min salatil maktubah. Rasulullah mengatakan tidak bagi orang mukmin. Orang mukmin itu menunggu 50.000 tahun satu hari itu seperti kita menunggu 24 jam. Menunggu 24 jam kan tidak begitu ini. Kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang tidak melelahkan juga. 50.000 tahun begitu juga. Bagi orang kafir melelahkan. Bagi orang mukmin tidak, kata Rasulullah. Kantidhari sanawatil khams. Seperti menunggu salat 5 waktu. Itu satu hari perkiraan 50.000 tahun lamanya. Sekarang kita lanjut ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Ini kalau kita melihat di dalam terjemahan, itu akan menerjemahkan begini dan membawa kita kepada pemahaman yang salah. Di ayat yang selanjutnya mengatakan bersabarlah kamu dengan sesabar-sabarnya. Kalau kita tidak melihat tafsir, maka ayat ini akan memberikan pemahaman kalau di padang mahsyar bersabarlah 50.000 tahun. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya begini, fasbir sabran jamila. Makanya kalian sudah aku perkenalkan kata Allah ini ketika di padang mahsyar begini, ketika ini begini, ketika ini begini. Kalau di padang mahsyar tidak ada sabar lagi. Yang dimaksud sabar di sini, bersabarlah kamu di dunia ketika kamu itu diolok-olok, kemudian diremehkan, dihina oleh orang-orang kafir. Sabar saja kamu. Maka Imam Jalalain mengatakan, ini ayat ini sebelum turun ayat tentang berjihad di jalan Allah, berperang. Makanya kalau ada orang-orang musyrik, orang kafir macam-macam dengan kamu, sabar saja. Tetapi setelah turun ayat perang, setelah turun ayat jihad, ketika nanti ada orang kafir macam-macam kepada kamu untuk mempertahankan diri, maka lawan mereka. Ini ayat jihad lain lagi. Makanya ayat ini turunnya kata beliau qabla ayatil qital, sebelum diwajibkan seorang itu untuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika sebelum diwajibkan berjihad, ini kan waktu Rasulullah masih di Mekah itu kan belum diwajibkan jihad lagi. Jadi makanya ketika orang kafir itu macam-macam, kamu sabar saja. Kemudian kalau nggak sanggup sabar juga, maka hijrahlah. Maka hijrah pertama itu ke Habasyah. Kemudian nanti hijrah lagi ke Madinah. Jadi ini maksud fasbir sabran jamila. Makanya kalau beribadah begitu juga. Jadi kita artinya apa? Bersabarlah beribadah, bersabarlah
dizalimi oleh orang lain, bersabarlah kita ini untuk musibah ya, bersabarlah. Karena kalau di padang mahsyar nanti tidak ada sabar lagi. Ini seperti orang kafir katakan kepada Allah. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, apa kata orang kafir? Kami cukup sabar ya Allah, Engkau bakar. Dijawab oleh Allah, kamu bersabar atau tidak sabar, tetap saya bakar juga dalam neraka. Ampun ini kata Allah. Tetapi orang mukmin ketika dia bersabar di dunia, sabar ini adalah sebuah mediasi untuk bisa dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tidak bersabar, jangan pernah harap akan diberikan sesuatu oleh Allah. Maka Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau ingin saya tolong, gunakanlah dua mediasi kata Allah. Mediasi yang pertama adalah sabar. Mediasi yang kedua adalah salat. Dua mediasi ini untuk bisa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin dapat pertolongan Allah, salat pun tidak. Bagaimana ingin dapat pertolongan Allah kalau kita sabar pun tidak. Jadi sabar dari berbagai pembagian-pembagiannya. Termasuk yang terakhir itu kan 3 sabar. Yang terakhir adalah sabar terhadap bala. Sabar terhadap perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjalankan ini tiga-tiga ini tanpa kita minta bantuan dari Allah, sudah diberikan bantuan oleh Allah. Kita orang ibadah, tanpa kita minta kepada Allah, orang yang beribadah, orang yang salat akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah katakan wasta'inu bis sabri wassalah. Gunakanlah dua mediasi kata Allah. Dua mediasi ini memang berat sekali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, sabar itu juga berat. Sabar untuk salat juga berat. Sabar untuk meninggalkan maksiat juga berat. Sabar untuk menerima penyakit yang diberikan oleh Allah juga berat. Tetapi apa efeknya ketika kita melakukan dua media ini? Sebelum kita minta saja kepada Allah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud fasbir sabran jamilah. Jadi bukan sabar terhadap nanti ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar tidak ada ibadah lagi, tidak ada perintah lagi di sana. Tidak ada perintah salat, perintah puasa, perintah tidak ada lagi. Yang ada apa? Menerima hasil saja, menerima hasil. Yang ada apa? Kita cuma melihat saja apa yang sudah kita lakukan di dunia dulu. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada ibadah lagi. Ini saya berikan ibadah untuk kamu sehingga ada ibadah lagi, mana ibadah. Ini ibadah saya kurang, saya mau tambah lagi di akhirat, tidak ada lagi tambah lagi. Kalau ingin tambah, ingin berbuat kebaikan sebelum mati, sebelum meninggal dunia, sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, hadap ke pengahli. Ya. Ini maksud fasbir sabran jamilah. Innahum yarawnahu ba'ida. Siapa innahum itu? Jadi innahum itu orang-orang kafir selain orang beriman. Kita kan tadi sebelumnya sudah membagi-bagi kelompok. Ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Kelompok pertama, kelompok yang tidak mau diatur oleh Allah. Ini nggak mau diatur, dia mau ngatur dirinya sendiri. Saya tidak mau salat, saya tidak mau zakat, saya tidak mau ini, saya tidak mau itu. Ya, jadi dia nggak mau diatur. Maka Allah katakan biarin saja mereka ya Muhammad. Mereka ini ya'kulu wa yatamata'u wa yulhihimul amal. Biarin saja mereka sampai azab datang kepada mereka nanti. Biarin saja mereka nikmati dunia, mereka makan haram, mereka berbuat maksiat, biarin saja, tidak ada aturan sama mereka. Nikmat menikmati nikmat, saya berikan terus nikmat itu. Tetapi nikmat itu untuk apa? Untuk mengazab mereka, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Dan nikmat itu untuk membuat hati mereka gundah, makin selalu gundah. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama ini dia itu yarawnahu. Yara di sini maknanya bukan melihat tetapi iktikad. Mereka yakin kalau azab Allah itu tidak ada. Mana ada azab-azab itu? Mana azabnya? Ya, dia tahu nanti, biarin saja Muhammad, biarin saja. Nanti dia tahu diri. Natar bin Haris, apa yang tidak dia miliki oleh Natar bin Haris? Mungkin kekayaan dia itu di atasnya Michael Jackson di waktu itu. Kekayaan Natar bin Haris pada masa Rasulullah SAW. Tetapi apa? Beliau semuanya beliau miliki. Mati dalam keadaan mata kufran wa faqiran. Jadi mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan fakir, dan dalam keadaan sakit. 3 yang dia ini. Sudah mati, sudah fakir, kemudian dia juga mati dalam keadaan sakit,
ya, mati fakir, mati sakit, mati kufur. Tiga-tiga ada sama dia. Artinya hartanya kan rugi, tidak ada ini pengaruh apa-apa, tidak bisa menolong dia, dan semua diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kelompok pertama, kelompok yang tidak mau diatur. Kelompok yang tidak mau diatur, dia melihat tidak ada azab. Kalau ingin enak di dunia, makan terus yang haram. Kapan lagi? Bajanlok. Kalau ingin enak-enak, buat terus. Kapan lagi? Kalau ingin cemengedok, kapan lagi? Buat terus. Ya. Kalau ingin membohongi orang lain, kapan lagi? Mengurangi timbangan, kapan lagi? Kalau bukan di dunia ini. Kalau ingin hidup hebat, kapan lagi? Semasa masih ada jabatan. Lakukan terus, lakukan terus. Dia tidak yakin kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus dia lakukan. Maka Allah membiarkan, biarin saja itu. Ya. Innahum yarawnahu ba'idah. Makna yara di sini ya'taqiduna. Bahkan Imam Syaukani mengatakan itu juga ya'taqidun. Imam Sawi mengatakan ya'taqidun. Ya, ya'taqidun itu yakin, mereka yakin. Contoh seperti yang dikatakan oleh Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, ketika syaitan mereka mengelabui Bani Israel sekarang. Mereka mengatakan kalau kalian ingin hebat seperti Nabi kalian Sulaiman, maka belajar sihirlah kalian. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu dia sudah belajar sihir, dia bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa menaklukkan jin. Kalau kalian ingin buat seperti dia. Ya. Mereka tahu di dalam kitab Taurat, kalau seorang sudah berurusan dengan sihir berarti sudah kufur. Makanya mereka apa? Ya'taqiduna bi anna Sulaiman kufrun wartaddah. Mereka yakin dan beriktikad kalau nabi mereka sendiri na'udzubillah min dzalik sudah kufur, kata mereka. Mereka sudah kufur. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini tergolong kelompok yang pertama. Azab tidak yakin, apa-apa tidak yakin, bahkan nabinya sendiri diklaim sudah kafir. Ya. Ini siapa? Itu Bani Israel. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna yarawna artinya ya'taqiduna artinya apa? Beriktikad. Beriktikad itu apa? Yakin betul dia yakin betul kalau azab itu tidak ada. Ya. Sedangkan kelompok yang kedua, ya ini sekarang kita lihat ini. Innahum yarawnahu ba'idah. Jadi ba'idah di sini kalau Imam Syaukani lagi mengatakan begini. Innal azaba mustahilun. Azab itu mustahil. Ya. Kalau kami sudah berbuat curang, mustahil azab itu. Nah ini makna ya'taqiduna yarawnahu ba'idah. Mereka menganggap mereka yakin kalau azab itu jauh. Mana jauh apa? Mustahil. Mana ada itu dalam neraka, hananya. Mana ada di gini, mana ada seperti tidak ada itu. Mana ada kaum Nabi Lut. Makanya sampai sekarang kaum orientalis itu dan termasuk orang-orang barat itu yang meneliti Al-Quran, mereka tidak yakin kalau kaum Nabi Lut diangkat sampai ke atas, kemudian dibalik ke bawah dan dihantam ke bawah. Mereka tidak yakin. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thumma amin." Luar biasa Jibril itu. Kampung Sadum yang ada di Yordania itu sanggup diangkat ke atas. Sampai-sampai Allah menggambarkan aras. Tapi itu bukan aras maksudnya, tidak sampai ke langit pertama, langsung dibalik dan dihantam ke bawah. Sampai sekarang para orientalis itu, orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu, yang meneliti Al-Quran, mereka tetap mengatakan itu bukan. Mana ada kampung dinaikkan ke atas itu? Betul kaum Sadum itu sudah berada di bawah tanah, betul. Tetapi bukan gara-gara diangkat ya Pak. Gara-gara apa? Mereka tinggal di sebuah pegunungan. Jadi ketika gunung itu meledak, makanya yang di atas jadi ke bawah, yang ke bawah ke atas. Semua isi perut bumi itu dikeluarkan oleh gunung itu. Makanya penduduk Sadum itu dia masuk ke dalam tanah dan ditutup oleh batu. Padahal batu yang ada waktu itu di atas itu, sekarang kalau diselidiki ada batu di atas mereka. Itu adalah batu neraka. Batu yang pertama diturunkan dari neraka. Batu yang kedua adalah pada masa sebelum dilahirkan Rasulullah SAW. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Maka sijil itu dua kali. Yang pertama ketika kaum Nabi Lut. Yang kedua kalau itu hijaratan min sijil. Ya, ini begitu juga sijil yang kedua. Maka mereka beriktikad, mereka yakin peneliti ini kan batu-batu gunung. Batu gunung itu batu Merapi.
kan panas-panas batunya, nggak tahu dia kalau itu adalah batu neraka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita ini kalau seandainya ada teori yang bertentangan dengan Al-Quran, maka minggirkan teori itu. Kalau ada apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, minggirkan semuanya. Karena apa? Karena ilmunya manusia itu, kata Imam Al-Baghawi, ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yatalaqan nasu minan nas. Ilmu yang diperoleh seorang manusia dari manusia yang lain. Ilmu ini bisa salah dan bisa benar. Maka teori-teori itu bisa salah, bisa benar. Teori-teori itu nanti teorinya ada 20%, datang teori lain lagi 30%, datang teori lain lagi sekian persen, datang teori lain lagi dibantah lagi teori itu. Tetapi yang kedua kata Imam Al-Baghawi, al-ilmu yatalaqa al-'abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh seorang hamba dari Allah itu tidak pernah salah. Salah satunya adalah Al-Quran. Ilmu yang kita kaji dari Al-Quran tidak pernah salah ilmu itu. Tidak sama seperti ilmu manusia. Karena ini kalam Allah. Maka ketika Allah mengatakan hati-hati kalian dengan kematian, tidak perlu ragu kematian itu. Ketika Allah katakan hati-hati ketika kalian tidak ada amal ibadah apapun, kalian meninggal dunia, tidak perlu ragu itu. Ketika nanti dikatakan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mana perlu ragu, katanya, mana perlu ragu. Karena nanti ketika dibangkitkan kalau kita tidak yakin akan rugi sendiri kita rugi sendiri. Karena tidak bisa balik lagi. Bagaimana mau balik lagi? Jangankan di padang mahsyar. Kematian saja tidak bisa balik lagi. Sakaratul maut saja tidak bisa balik lagi. Ya. Maka kalau ingin tobat sekarang. Kalau ingin berbuat kebaikan, buat kebaikan sekarang. Lain tidak ada kesempatan lagi. Wa narahu qariba. Ya, ini Allah mengatakan begini. Ini bisa dua pemahaman. Wa narahu qariba. Yang pertama Allah mengatakan narahu qariba. Itu tidak mustahil, waqi'an la muhalah. Ya. Jadi Allah mengatakan kejadian itu akan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Apakah kematian, apakah nanti di padang mahsyar, apakah nanti surga atau neraka, itu benar-benar terjadi. Apakah azab di dunia, benar-benar terjadi. Apakah di azab ketika nanti di yaumul qiyamah, itu benar-benar terjadi. Ini pertama. Yang kedua, wa narahu qariba adalah kelompok kedua. Kelompok pertama tidak yakin sama sekali. Kelompok kedua dia beriktikad. Apapun yang diputuskan oleh Allah itulah yang benar. Ketika Allah mengatakan demikian sami'na wa ata'na, maka jangan jadi seperti Yahudi. Yahudi itu Israel sama semua. Bani Israel, Yahudi, Nasrani itu sama semua. Satu keturunan mereka dari Nabi Yakub alaihissalam. Mereka mengatakan ketika Bukit Tur diangkat di atas kepala mereka, itu kejadiannya di Palestina. Ketika Bukit Tur diangkat, wa rafa'na fawqakumut tur. Diangkat Bukit Tur, mereka mengatakan apa? Kami bertakwa kepada Allah, kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Taurat. Ketika batu itu dipindahkan kembali, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami ingkar. Anak dengoli. Ini sama seperti orang baca Quran. Dia baca Quran, salat wajib, kami dengar. Setelah keluar, kami dengar dan kami membangkang. Kami tidak mau lakukan. Maka tidak jauh beda seperti Bani Israel, seperti Yahudi. Ya, kalau ada orang seperti itu. Jadi kita sami'na wa ata'na itu saja. Kenapa? Karena semua sudah diindikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan nikmat sekian? Kenapa diberikan ini? Kenapa diberikan musibah? Semua sudah dipikirkan oleh Allah masa depannya bagaimana nanti. Ini kalau diberikan musibah, si fulan ini bagaimana nanti? Sudah dipikirkan oleh Allah. Maka kita terima saja. Sami'na wa ta'na. Dan kita terus berusaha. Untuk apa? Menuju kepada yang lebih baik. Ketika diuji seperti ini, kita lebih baik lagi. Karena ujian itu tidak mungkin untuk menzalimi seorang hamba, tidak. Jadi ujian itu bisa saja untuk melihat bagaimana keikhlasan dia beribadah. Ujian musibah yang ditimpa oleh seorang mukmin bisa saja untuk membuat matang pikirannya. Kalau tidak pernah diuji, nggak pernah matang pikiran dia, nggak pernah matang, dia ingin terima beres saja. Maka kalau diuji akalnya akan main Ini bagaimana caranya? Maka Allah ingin mendewasakan orang yang diuji itu. Kalau tidak pernah diuji lagi apa ya? Maka diuji dulu, besok diuji lagi. Ujian ada kalanya juga untuk membuka jalan lain.
supaya kita jangan di situ saja. Maka ketika mentok diuji oleh Allah, kita akan mencari jalan lain. Ya. Ujian itu juga ingin mengajarkan manusia bagaimana menghadapi sesuatu hal itu, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang ketika diuji, ada dia bisa menerimanya, ada yang tidak bisa menerima, ada yang bunuh diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengatakan tidak ada guna saya hidup lagi, tidak ada guna saya. Akhirnya dia lompat dari lantai berapa ke bawah. Akhirnya dia bunuh diri. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa narahu qariba. Mana buktinya kata Allah? Nanti kamu akan melihat sendiri kata Allah. Ya. Memang walaupun ini ada orang tertentu saja yang melihat. Dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai melihat hari ini, hari kiamat ini. Nanti salah satu tandanya kata Allah. Nah, ada yang buat terjemahannya. Ada terjemahan? Nggak ada ya, tapi tidak apa-apa juga. Yauma, mana dia? Oh kan. Yauma takunus sama'u kal muhli. Jadi langit itu, langit 1 sampai langit ke-7. Ini Allah ingin menguatkan lagi statement yang sudah ada tadi. Allah ingin mengatakan kalau azab itu ada, hari kiamat ada, pembalasan itu ada, semua ada seperti yang ada dalam Al-Quran. Buktinya kata Allah, yauma takunus sama'u kal muhli. Nanti langit-langit itu kal muhli. Muhli itu apa? Di'abul fitdah. Tetesan-tetesan seperti tetesan fitah itu perak. Jadi kita mengambil perak, kita bakar dengan api, kemudian perak itu meleleh, begitulah melelehnya langit nanti. Ini ayat ini dikemas dalam model tasbih mursal mujmal. Ya. Tasbih mursal mujmal. Makna tasbih mursal mujmal, Allah mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, tetapi keserupaannya disembunyikan oleh Allah. Ya, apa maksudnya? Contoh, nanti melelehnya langit, kalau kamu tidak tahu, lihatlah kepada perak ketika perak meleleh. Begitulah nanti melelehnya langitnya. Ini namanya tasbih mursal mujmal. Ya. Mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain supaya manusia mudah mencerna. Bagaimana kiamat nanti? Kalau kita terangkan bagi orang-orang awam atau orang yang tidak beriman, nanti langit-langit itu akan meleleh. Gimana cara meleleh? Nah, kalau kamu tidak tahu, coba kamu panaskan perak. Kalau kamu panaskan perak, dia akan meleleh. Begitulah langit nanti meleleh ketika kiamat. Ya. Ini namanya tasbih, namanya perumpamaan. Ada perumpamaan di dalam Al-Quran, biasanya jarang perumpamaan jarang ada disebutkan oleh Allah. Kenapa keserupaan itu dua? Jarang disebutkan. Maka karena jarang disebutkan, ini namanya tasbih mursal mujmal. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti orang ketika ingin melihat bagaimana api neraka. Api neraka kan bisa berubah gara-gara panasnya makin panas. Kadang-kadang bisa merah, kadang-kadang bisa warna biru, kadang-kadang hitam. Apa ini hitam? Ya. Dia berubah menjadi hitam dan lain sebagainya. Maka kalau ingin tahu, walaupun tidak sebanding, panaskan api, kudu bagah. Ketika api sudah biru, celok tu jaron, umat tu kau. Ya namanya. Nyan perumpamaan namanya. Ini namanya tasbih mursal mujmal. Jadi nanti contoh lain lagi begini. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri. Ini dalam ketika salawat-salawat. Anta syamsun, kamu matahari ya Muhammad. Apa maksud kamu matahari? Kamu seperti matahari yang menyinari orang lain. Kamu juga memberikan petunjuk. Kamu memberikan ilmu kepada kami, sebagaimana matahari itu memberikan cahayanya kepada orang lain. Ini namanya tasbih juga, tapi modelnya tasbih baligh. Ya, namanya tasbih baligh. Artinya sama-sama memberikan manfaat. Kalau tadi begitu juga, pemahaman lu tuh kepada poin neraka. Putih apa ini kudu jaro mbaknya, kudu jaro. Menyokot tutung jaro mbak, aja kudu jaro. Begitulah gambarannya tasbih ya, perumpamaan. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa takunul jibalu kal ihn. Jadi nanti
Oh ya, tunggu, ini ada apa lagi di sini? Ada juga yang mengatakan muhlin itu seperti nanah. Nanah yang keluar dari tubuh ketika dibakar di api neraka. Ini pendapat Imam Syaukani. Jadi ketika seorang dibakar di neraka, saking panasnya neraka itu, ini kulitnya itu melepuh dan keluar air. Ya, begitulah keluar airnya apa namanya? Oh, kita tidak bisa gambarkan bagaimana keluar airnya. Kita kan belum pernah merasakan neraka itu. Bakar saja, ikan bakar. Ya, ini tasbih juga namanya, perumpamaan. Ikan bakar, ketika kita bakar, apinya kan di bawah. Bahkan bukan api, arangnya saja, arang yang membara. Arang dengan ikan itu jauh, kira-kira 1 jengkal. Tetapi ketika ikan sudah panas, dia akan mengeluarkan minyak-minyaknya. Inilah namanya apa tadi ini? Kal'ih wasama'u kal muhli. Itulah muhli namanya. Ya, kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wasa'at murtafaqah. Jadi muhlin itu bisa juga ini nanah-nanah yang keluar atau air yang keluar, sebagaimana keluarnya minyak dari ikan yang dibakar. Dia tidak kena api, tetapi minyaknya terus keluar dan mendidih. Begitulah ketika seorang berada di dalam neraka. Belum kena api lagi sudah keluar ini. Inilah namanya sadid, salah satu makanan penduduk neraka. Maka karena dia sudah kelaparan sekali, tidak tahu mau makan apa, yang keluar dari tubuhnya nanah dan air tadi dia makan semuanya. Ya. Seperti seorang ketika dia sudah ketagihan, suntik, dia nak tahu apa lagi, dia belah dihisap darahnya. Kenapa? Di dalam darah dia itu sudah mengandung zat tadi, maka itu yang dihisap, karena dia tidak tahu mau memberikan apa lagi. Begitu pula orang yang dalam neraka, tidak tahu apa lagi mau dimakan, maka yang dimakan adalah seluruh tubuhnya, dia makan tubuhnya sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah. Wa takunul jibalu kal'ahid. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung itu seperti kapas. Gunung itu di mana gunung? Kita jangan terbayang gunung itu di daratan saja. Lautan itu lebih luas dari daratan. Seluruh yang ada di bumi ini semuanya ada gunung-gunungnya. Untuk apa? Supaya dia itu tidak bergerak. Ya, bumi tidak bergerak. Maka lempengannya supaya lengket. Makanya gunung itu ada juga di lautan. Maka di laut ada gunung, di laut ada gunung, begitu banyak gunung di laut. Kenapa? Karena air itu, lautan itu lebih luas dibandingkan dengan daratan. Laut lebih luas dibandingkan daratan. Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, ini menurut versi beliau, bisa saja kurang ini, Pak. Ya. Saya tidak tahu dari mana beliau mengambil itu ada 1000 makhluk. 1000 alam. Kita tahu ini alam yang kita lihat adalah manusia dan lain sebagainya. Kita tidak tahu alam yang lain. Beliau mengatakan 700 alam itu berada di air dan 300 alam itu berada di tempat yang kering. Kita mengetahui di tempat yang kering di sini, di planet apalagi sudah kita dapati, Pak, ada berapa? Di tempat yang basah, lautan dan berbagai tempat. Ya kita tahu cuma itu. Tapi kata Imam Al-Baghawi ada 700 tempatnya, 700 tempat di tempat yang basah dan 300 tempat di tempat yang kering. Kehidupan itu kita tidak tahu bagaimana di bawah bumi ketujuh ini, tidak tahu. Salah satunya apa? Itulah Sijin. Sijin itu penjara iblis. Itu yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui cuma bumi ini saja. Paling-paling 3 Allah jauh dulu naik ke bulan. Bulan itu bukan di langit, salah ya, bukan di langit. Bahkan bulan itu tidak masuk ke langit pertama, dia di bawah langit pertama, bulan itu. Jadi jangan sudah ke bulan sudah jauh langit, mana ada ke langit, Pak. Yang di langit itu cuma mataharinya, Pak. Maka posisi matahari itu kadang-kadang berada di langit ketiga. Ini kata Imam Baidawi. Imam Baidawi mengatakan, kalau seandainya panas maka matahari pada langit yang ketiga. Kalau seandainya musim dingin dan musim hujan maka matahari itu naik ke langit kelima atau langit ketujuh. Maka waktu itu musim dingin. Ya. Itu yang di langit. Menyona orang hebat, umat tahu artinya. Juga bertoleh. Kalau yang mengatakan saya sudah ke langit, terhobi kali lunjak umat tahu hanya berpatih hebat. Tapi ini belum pernah pergi. Yang sudah pernah ke bulan. Bulan itu bukan di langit. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Ya, sedikit lagi. Hokanya. Ini masih di hari kiamat. Jadi ketika nanti itu diledakkan semua, kalian tidak percaya tidak apa-apa kata Allah. Kelompok pertama tidak percaya tidak apa-apa juga kata Allah. Nanti kalian akan percaya ketika melihat sendiri. Dan nanti ada begini lagi. Kita tidak perlu menunggu. Waktu datanya pekan hana ibadah, saya tunggu kiamat saja. Waktu kiamat dah taubat ni Allah ni, ya ni banyak. Tidak usah perlu tunggu kiamat, tidak usah tunggu gunung itu terbang-terbang ke sana kemari. Tidak perlu tunggu langit itu meleleh, nak berlepreh banyak. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tidak perlu tunggu itu. Kematian kamu saja itu kiamat bagimu. Kematian kita. Ini dalam detiknya meninggal kita, yang kiamat bagi kita. Ya. Kalau nanti sebentar lagi si fulan meninggal, berarti kiamat bagi dia. Si fulan meninggal 2 hari lagi, bahkan 2 hari itu kiamat bagi dia. Mereka fikir yang lain, mungkin je, mungkin tatanya makro, mungkin lo mati, nyata tatanya yang lain. Pajan lo mati, nyata tatanya yang lain. Karena kematian kita itu adalah kiamat bagi kita. Kenapa kiamat? Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa lagi, Paknya. Sudah jabatan tidak ada lagi, duit tidak ada lagi, semua tidak ada lagi. Itu pun kemurahan orang yang ditinggalkan itu dia beli kain kafan. Yang punya buah kain kain kafan makanya. Undang kena ke dia undang pakau laju gede lampu. Anak mana-mana bah lagi juga. Maka karena suatu kewajiban maka dimandikan, dipegang kain kafan, dipegang ijazah kafan dan lain sebagainya. Kemudian disalatkan, dimasukkan ke dalam kubur ya, Pak. Lain tak ada apa-apa kita anak kena tepu ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau tak percaya tak apa-apa, kita harus anak buku. Yang jelas kadang harus percaya kematian itu akan ada. Maka kematian itu adalah kiamat bagi orang yang mengalami kematian itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ini sekarang posisi ketika di padang mahsyar. Posisi di padang mahsyar. Ketika seorang dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar, wala yas'alu hamimun hamima. Ini ada terjemahan? Ya, coba dibaca. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Iya. Ini teman akrab namanya. Kalau istilah Imam Syaukani, ahmak kata beliau. La yas'alu ahmak anil ahmak. Walaupun dia teman sejati, ya, Mbak, teman akrab sekali, ya. Termasuk istrinya sendiri, ketika itu Pak wala yas'alu hamimun hamima. Tidak bisa minta tolong. Tidak bisa minta tolong, Pak. Ini dulu belum dia. Tidak bisa tolong. Dia sibuk dengan ini sendiri. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, di waktu itu mereka itu yata'arafuna ba'duhum ba'dan sa'atan minan nahar, kata Ibnu Abbas. Jadi mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka melihat satu sama lainnya, tapi tidak begitu lama. Dia lihat satu sama lainnya. Habis itu yafirun, mereka akan lari. Kapal lewat dulu ni kau. Hai nang lu dituntut tak dulu kapal lu. Habis lu. Itu teman saya ngutang sama dia. Itu juga banyak sekali. Akhirnya dia lari. Inilah yang dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dia takut sekali ketika dia lihat anaknya. Ini anak saya nanti dia mau hujat saya di depan Allah. Kenapa? Karena saya tidak mengajarkan agama kepada dia. Maka orang tua ini lari dari anaknya. Begitu juga seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Semua lari. Setelah mereka berada di padang mahsyar melihat satu sama lainnya, kalau kata Imam Ibnu Abbas, wala yatakallamun. Mereka melihat nadara ba'duhum ba'da al-ahma'ku bil ahma'i, tetapi apa? La yatakallamun. Mereka tidak ngomong, Pak. Dia lihat saja, Pak. Tidak ada yang ngomong. Nak, bagaimana anak kondisi sekarang? Anak apa balik, Pak. Semua telanjang di situ. Dia cuma melihat, dia menandai itu anak dia. Ini istri dia, ini kerabat dia, ini orang yang pernah dia zaliminya. Ketika itu kata Ibnu Abbas, yafirun, mereka akan lari satu sama lainnya untuk menjauh dari satu sama lainnya. Ada yang mengejar, hayah hona plung ya, gara-gara kon legenyo ya, anak itu berhujah di depan Allah. Maka ketika anak ini bermasalah dengan Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, cari dulu orang tua saya, ya Allah. Orang tua saya yang membuat saya seperti ini. Seorang istri begitu juga. Dia akan berhujah di depan Allah, suami saya tidak pernah mengajarkan agama kepada saya, ya Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu ada konsep begini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsir beliau, Qu anfusakum,
Qu ajawarihakum, jagalah anggota tubuh kalian termasuk hati. Nyan baru kah beriman emang. Nyan baru orang yang sudah menjaga diri. Tetapi jangan pernah mengatakan orang beriman kalau dia sama, dia beribadah, dia tahajud, tapi anggota tubuhnya masih berbuat maksiat. Nyan, anak pihak beriman. Lun orang beriman, lun pekan nengok, lun tahajud. Lun orang beriman pekan katanya, saya hafal Quran, tetapi anggota tubuhnya masih berbuat maksiat. Matanya masih lihat maksiat, matanya masih buat maksiat, tangannya masih berbuat maksiat, kakinya masih berbuat maksiat, perutnya masih makan haram, mulutnya juga masih berbuat maksiat. Anak puja kata Allah. Lontaci kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita anfusakum wa ahlikum? Bagaimana menjaga anak? Tadi menjaga diri sudah. Sekarang bagaimana menjaga anak? Kata Imam At-Tabari, bi ta'alimihim, dengan memberikan pendidikan kepada anak itu, pendidikan kepada istri itu. Ya. Kamu nikah betul. Kenapa nana hendak pernah wajib dah pernah awak. Ya. Wajib dah pernah agama. Kecuali memang dia tidak mau mendengar kita. Ya. Kecuali sudah kita ajarkan dia durhakanya lain, itu lain pembahasan. Ya jelas Allah bertanya, apakah kamu ada menasihati anakmu? Adakah kamu suruh anakmu ibadah? Adakah kamu melarang anakmu untuk tidak berbuat maksiat? Oh tidaknya kena oleh apa kena. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala yas'alu hamimun hamima. Sekarang kita lihat dalam tafsir Sawi. Ghaira anna kullu ahadin mashghulun bihalihi fala yumkinuhu as-su'al lidzalika. Seorang itu sibuk dengan urusannya sendiri. Maka ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, dia sibuk dengan ini bagaimana saya, catatan saya bagaimana, ini saya bagaimana, itu bagaimana, dia sibuk sendiri. Ijak orang lain ini dulu hana atau Allah na berelun, ya Pak. Dia ngurus diri sendiri. Contoh, ketika kita diberikan tugas oleh pimpinan. Jadi pimpinan mengatakan ini tugas ini harus selesai besok pagi harus selesai. Kita kan malamnya sibuk terus. Datang anak kita, Pak, alah anak berdemai fikir urusan drogri. Anak mengatakan, Pak, uang kuliah belum dibayar. Jangan tanya saya sana-sana, enggak usah kuliah lagi kamu. Saya besok urusan harus selesai. Kalau enggak bermasalah dengan pimpinan saya, gabung menyangnya, Pak. Ijak lawainang, Pak. Jadi istri datang, Pak, uang ini untuk besok belanja. Anak belanja, tengok gini. Saya sibuk dengan ini. Ya. Masalah dunia saja kita seperti itu. Apalagi di akhirat nanti, Pak. Ya. Di dunia saja, inyong ada permulai, anil pihan ada permulai. Kenapa? Ada urusan yang lebih besar daripada uang belanja tadi. Ada yang lebih urusan daripada kuliah tadi. Kenapa kita kalau enggak dipecat bermasalah nanti dengan pimpinan kita? Pimpinan mengatakan besok harus selesai. Apalagi di padang mahsyar. Kalau kita umur 60 tahun semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berdoa kepada Allah, jangan bermasalah ya Allah. Baik nama taklah dunia Allah. Makanya mintanya di sini beristighfar selalu astagfirullah laki ma'ahlu menyuidah laki ma'ahana laki ma'ahlim. Ya. Makanya semua diminta pertanggungjawaban. Maka kalau kita minta maaf ya Allah, nukum ahlun ya. Maka ketika nanti bisa saja waktu dibangkitkan kesalahan kita pun ada lagi. Ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya masih kita lanjutkan ini juga ya. Wala yas'alu hamimun hamima. Kemudian nanti selanjutnya kita lanjutkan ayat ke-11 nanti Pak, yubassarunahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.